Bayangkan dunia di mana orang bisa dikloning, tetapi dilakukan secara rahasia, dan permintaannya sangat meningkat. Karena sekelompok orang nakal menyewa perusahaan kriminal ini untuk mengkloning selebritas dan melakukan, "Yah, apa? Saya yakin Anda akan mengkloning seorang e-girl." RMC berkata, yang merupakan polisi tangguh yang memerangi kejahatan ini. Dia menangkap orang-orang ini dan mengirim klon ke kota pengungsian. RMC baru menikah, dan selama perjalanan bisnis istrinya menghilang dalam kecelakaan pesawat. Dia telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk memerangi kloning manusia ilegal, tetapi sekarang perusahaan kriminal ini telah mengembangkan teknologi yang memungkinkan mereka untuk mengkloning kepribadian dan ingatan seseorang dengan sempurna. Apakah dia akan melakukan kejahatan dan mengkloning istrinya sendiri? Kisah ini penuh dengan liku-liku, semuanya, dan bahkan sedikit layanan penggemar. Jika Anda ingin saya terus menghadirkan cerita unik ini, tinggalkan dan komentar. Tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk ke videonya. Cerita dimulai di pabrik rahasia bawah tanah. Pria tak tahu malu itu sedang mencium kaki sementara rekannya mengatakan dia sudah cukup mencium. Di pabrik itu, ada beberapa wanita yang siap dikirim ke klien. Mereka adalah klon sempurna, terbuat dari daging dan tulang. Di kaki salah satunya, bahkan ada stiker dengan alamat tempat dia akan dikirim. Di lingkungan kota, operasi polisi sedang berlangsung. Protagonis kita bernama Fang sedang mengatur misi. Dia berlari untuk menyerbu gedung dan para penjahat mulai berteriak. Dalam beberapa saat mereka ditundukkan, tempat itu benar-benar berantakan dan banyak dari mereka akhirnya kehilangan nyawa mereka. Para penjahat ini mengkloning orang dan itulah mengapa mereka ditangkap, dan pahlawan tangguh kita melihat tempat di mana klon diproduksi. Itu adalah pabrik bawah tanah besar dengan beberapa tangki. Di dalam tangki-tangki itu, orang-orang dalam tanda kutip dibudidayakan, bisa dibilang, dan itu dilakukan secara dipercepat untuk memenuhi tingginya permintaan pesanan. Fung benar-benar bertekad untuk melahiri semua ini, dan kami melihat seorang gadis cantik yang mereka katakan adalah klon dari model terkenal. Akhir-akhir ini pesanan untuk klon wanita dari model itu mewakili 90% dari produksi. Kerumunan itu juga tidak bodoh, dan lihatlah wajah orang mesum yang tak tahu malu itu. Anda sudah tahu betul kemana dia melihat, kan? Fang menatap tangannya. Dia memegang liontin dengan sesuatu yang merah di tengahnya, dan itu tampak sangat penting baginya. Agak sedih, dia mengatakan dia akan mengambil cuti sehari, dan bawahannya dengan hormat mengucapkan selamat tinggal. Tapi kemudian dia mulai mengikuti kapten, bertanya apakah dia mengambil cuti untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan istrinya yang baru menikah. Fang akhirnya memukul kepalanya dan mengatakan itu bukan urusannya. Adegan beralih ke hari lain, dan kita melihat bahwa pria kita memang baru saja menikah. Istrinya sedang tidur nyenyak di tempat tidur dan bangun dengan cara yang lucu. Dia bahkan menyeka kantuk dari matanya. Suaminya ada di berita, dan reporter mengatakan bahwa Kapten Fung telah menemukan pabrik kloning manusia ilegal. Dia memberikan wawancara, dan orang-orang tampak sangat percaya diri dengan pekerjaan Kapten Fung. Saat berita ada di TV, dia sudah membuat sarapan. Pria itu benar-benar serba bisa. Nama istrinya adalah Xia, dan dia memeluknya dari belakang. Dengan cara yang penuh kasih, dia berkomentar bahwa dia ada di TV lagi, dan pria itu mengatakan dia tidak akan beristirahat sampai seluruh skema kloning runtuh. Dia berjinjit untuk mencium suaminya dan mengatakan dia berbau sangat enak. Sebenarnya, dia bercanda bahwa yang berbau enak adalah sarapan yang dia buat. Tapi Fang mengatakan mereka sudah menikah selama berminggu-minggu, dan bahwa dia harus berhenti menjadi begitu norak. Gadis itu kesal dan mengatakan mereka baru saja menikah, jadi itulah mengapa dia bersikap romantis. Kemudian dia memeluknya erat-erat dan mengatakan dia akan sangat merindukannya dan bertanya apakah dia akan merindukannya juga. Itu karena dia akan bepergian ke Afrika untuk melayani sebagai dokter selama beberapa hari, dan pria itu sedikit sedih tentang itu. Pada saat itu, berita mulai berbicara lagi tentang kloning manusia ilegal, yang menjadi tren yang meningkat. Semakin banyak laboratorium ditutup, semakin banyak yang baru ditemukan. Itu adalah Hydra. Saat Anda memotong satu kepala, 5 lagi tumbuh. Gadis itu bertanya apakah kebetulan dia tidak kembali, apakah dia akan membuat klon dirinya untuk menemaninya. Pria kita mencubit istrinya dan dengan marah berkata dia seharusnya tidak berbicara omong kosong karena dia tidak akan pernah membiarkannya menghilang. Lagi pula, dia ingin menghabiskan sepanjang masa di sisinya. Gadis itu tertawa dan memanggilnya Piggy, mengatakan dia pasti akan kembali dengan selamat. Pria itu menyuruhnya berhenti memanggilnya Piggy dan mengatakan dia bertingkah seperti anak kecil. Dan saat dia berpegangan pada punggung suaminya, dia sedang diseret. Kemudian kita melihat bahwa mereka sedang menuju ke bandara. Gadis itu mengganti pakaian di dalam mobil karena dia tidak boleh ketinggalan penerbangannya, dan dia berganti dengan sangat terampil. Kemudian dia meminta suaminya untuk menyerahkan pakaian padanya. Ya Tuhan, tidak bisakah kau berganti di rumah? Kau menunda-nunda tanpa alasan, tetapi dia mengatakan dia tidak menunda-nunda. Dia hanya ingin menikmati. Dengan bercanda, dia bertanya apakah dia menyukai buah dadanya yang besar. Dengan wajah memerah, dia mengatakan dia menyukainya,
tetapi hanya dia yang diizinkan untuk menyentuhnya. Kemudian dia memberi suaminya ciuman besar, dan dia terkejut karena mereka melakukan itu di tengah lalu lintas. Lampu sudah berubah hijau, dan pengemudi di sebelah mereka mulai membunyikan klakson. "Maaf, semuanya, kami sudah pergi." Dia mulai mempercepat laju mobil agar istrinya tidak ketinggalan penerbangannya, dan gadis itu terus tertawa dengan penuh kasih, mengatakan dia sangat mencintainya. Semua kasih sayang dari istrinya membuat pria itu sedikit malu. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di bandara, dan dia memperhatikannya dari jauh sudah sangat merindukannya. Kemudian dia menjatuhkan kopernya dan berlari ke arahnya untuk memberinya pelukan perpisahan yang baik. Dia mengatakan dia tidak ingin jauh dari suaminya, dan membelai istrinya. Dia mengatakan waktu akan berlalu dengan sangat cepat, tetapi dia menyuruhnya untuk merokok lebih sedikit karena jika dia kembali dan dia telah merokok terlalu banyak, dia akan berhenti berbicara dengannya. Pria itu setuju, mengatakan dia tidak akan merokok lagi, tetapi begitu dia masuk ke dalam mobil, dia segera mengambil sebatang rokok. Dia menelepon bosnya dan bertanya apakah ada kasus yang harus dia selesaikan. Tetapi wanita di telepon mengatakan tidak ada kasus polisi untuknya, dan bahwa dia harus mengambil cuti. Namun, pria itu, Feng, tidak ingin mengambil cuti, terutama karena istrinya sudah berada di pesawat, dan dia akan sangat cemas. Karena dia tidak ingin berdiam diri, dia meminta bosnya untuk segera mengiriminya misi. Serius, wanita itu menyuruhnya untuk pergi ke distrik pusat 13. Mengerti kapten? Dia menyalakan sirene mobilnya dan melaju dengan kecepatan penuh. Begitulah dia tiba di lokasi yang telah ditugaskan oleh letnannya. Sudah ada beberapa pengamat di luar yang berkomentar tentang seorang pria berusia 23 tahun yang telah mengkloning beberapa aktris terkenal. Mereka bahkan tidak dapat membayangkan jenis kekejaman yang terjadi di apartemen di sebelah mereka. Akhir-akhir ini, seorang aktris yang sangat terkenal sedang dikloning untuk tujuan yang menyimpang. Maksudku, dan pahlawan kita tiba di tempat kejadian perkara. Minggir kalian orang malas. Saya seorang penyelidik polisi. Dia mendekati gedung tempat pria muda itu sedang diselidiki. Setelah tiba di lokasi, pahlawan kita memberitahu petugas lain bahwa dia akan masuk untuk menyelidiki. Petugas itu mengenali Feng karena dia adalah seorang polisi yang sangat terkenal, dan pria itu bahkan berkomentar bahwa letnan berada di lantai atas dan bahwa dia sangat tangguh. Mereka bahkan bisa mendengar wanita itu berteriak dari atas sana. Dengan wajah serius, pahlawan kita tahu bahwa letnannya memang sangat ketat. Saat dia naik ke lantai atas, ada lebih banyak pengamat di dalam gedung yang berbicara tentang apa yang sedang terjadi. Tampaknya setelah anak laki-laki itu kehilangan orang tuanya, dia pindah ke apartemen itu dan mulai membeli klon untuk hidup bersamanya. Sepertinya kalian semua tahu banyak tentang apa yang terjadi. Saya harus membawa Anda ke kantor polisi untuk memberikan pernyataan. Pada saat itu, para pengamat melarikan diri dari pintu anak laki-laki yang sedang diselidiki, dan yang muncul di sana adalah letnan pahlawan kita. Dia adalah karakter favorit saya dalam cerita ini, semuanya. Sambil memegang pisau, dia mengatakan anak laki-laki itu terlambat, dan tampak khawatir, dia bertanya apa yang telah dia lakukan. Kemudian dia melihat ke belakangnya dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Klon itu sedang dibawa pergi dari anak laki-laki itu, dan kita melihat bahwa hanya ada satu klon, bukan beberapa yang dikatakan para pengamat. Mereka menangis karena tidak ingin dipisahkan, dan protagonis kita menyadari mereka benar-benar saling mencintai, jadi dia meminta waktu sebentar kepada letnannya. Dia menatapnya dengan pipi merona, dan kita sudah bisa membayangkan bahwa dia mungkin menyukainya, jadi dia setuju, mengatakan dia bisa pergi ke sana dan berbicara dengan tahanan, sementara para petugas meninggalkan Kapten Feng sendirian. Jadi semua orang pergi, dan pahlawan kita tinggal sendirian di apartemen sementara gadis itu berlari untuk memeriksa apakah pria itu baik-baik saja. Dia bertanya pada Ling apakah dia terluka karena serangan letnan. Wanita itu benar-benar ganas, semuanya. Anak laki-laki itu memegang wajahnya dan mengatakan bahwa apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah dipisahkan darinya, dan kemudian keduanya berpelukan. Tampaknya klon ini benar-benar mencintai anak laki-laki yang telah membelinya. Dengan tekad, dia terus mengatakan bahwa apapun yang terjadi, dia tidak akan dipisahkan dari Ling. Dia bahkan menawarkan diri untuk dibawa pergi agar dia tidak dihukum, tetapi pria itu terus mengatakan dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dengan sangat serius Feng pergi ke sana dan menutup pintu. Kemudian dia menyalakan sebatang rokok. Menurut hukum saat ini, mereka berdua akan dikirim ke kota isolasi agar mereka bisa hidup bersama sebagai pasangan. Tetapi karena ini adalah pembelaan pertama anak laki-laki itu, dia harus menghabiskan waktu sebulan untuk mengikuti pelatihan etika sosial, tetapi pria itu mulai menangis, mengatakan dia tidak menyakiti siapapun. Tidak masuk akal baginya untuk ditangkap. Namun, hukum harus ditegakkan. Tidak peduli apakah itu adil atau tidak. Masih dalam tangisan, pria itu terus mengatakan bahwa hukum bermasalah ini seharusnya tidak ada. Tetapi Feng sangat ketat dan mengatakan bahwa, dan karena hukum saat ini tidak memberikan hak kepada klon, dia tidak akan dianggap sebagai penjahat, tetapi dia harus tinggal di kota pengungsian.
Pria itu mulai menangis lebih keras, karena dia tidak bisa hidup bersamanya di sana. Dia mulai menangis dan putus asa. Namun, pahlawan kita mendekatinya dan menjatuhkannya ke tanah. Seseorang yang lemah sepertimu tidak akan pernah bisa melindungi gadis ini, dan gadis malang di belakang mulai memohon padanya untuk melepaskan pacarnya. Dengan itu, pahlawan kita melepaskannya, dan gadis itu dengan cepat membantunya berdiri. Memeluknya, dia berkata dia akan melakukan apa saja untuk melindunginya. Berkat informasi yang telah dikumpulkan Feng, dia berubah pikiran dan membuat pengecualian untuk Ling. Keduanya terkejut. "Hei Ling, apakah kamu bersedia menyerahkan segalanya untuk gadis ini?" Pria itu berkata ya, dia bersedia menyerahkan segalanya selama dia bisa tinggal bersamanya. Kemudian, Feng mengatakan dia akan menulis laporan yang memungkinkan dia memasuki kota pengungsian bersama gadis itu. Hukum tidak secara eksplisit melarang warga negara untuk masuk ke zona isolasi, dan kita melihat bahwa MC kita masih memiliki hati yang baik dan cukup masuk akal di saat-saat tertentu. Dia meninggalkan apartemen dan bosnya bertanya apakah semuanya sudah siap. Dengan kepala tertunduk, dia mengatakan pekerjaan ini bisa sedikit berat. Terkadang bosnya menatapnya dengan wajah yang sedikit serius, dan dia bertanya apakah ada masalah. Setelah berbalik, dia mengatakan tidak ada masalah dan menyuruhnya untuk mengikutinya. Pria itu terus mengikuti bosnya. Kemudian dia mengatakan bahwa cloning telah mengambil bentuk baru dan membuka pintu ke apa yang tampak seperti kamar mandi pria itu. Feng benar-benar terkejut. Itu karena ada beberapa perangkat cloning buatan sendiri, dan Letnan menjelaskan bahwa mereka telah mengembangkan teknologi untuk memproduksi klon di rumah. Tidak peduli berapa banyak laboratorium yang mereka tutup, yang baru terus dibuka. Tapi sekarang situasinya akan menjadi lebih rumit karena mereka mengkloning gadis di dalam rumah mereka. Itu membuat Feng sangat marah, tetapi pada saat itu dia menerima panggilan di ponselnya, dan ketika dia melihat pemberitahuan itu, dia sedikit terkejut. Letnan bertanya apa yang terjadi, dan dia mengatakan itu adalah maskapai penerbangan yang meneleponnya, menggaruk lehernya. Dia mengatakan istrinya mungkin telah melupakan ponselnya dan meminta maskapai penerbangan untuk memberitahunya. Ketika dia menjawab, dia mulai mendengar kata-kata wanita yang bekerja di bandara, dan pada saat itu dunianya runtuh. "Apa? Apa yang kamu katakan?" Letnan menjadi sedikit khawatir. Pria itu terus berteriak, bertanya apa sebenarnya artinya itu. Letnan malang itu tidak mengerti apapun, dan pria itu berlari dengan putus asa menuju bandara. Kemudian Letnan menyuruh para prajurit untuk menjaga anak laki-laki dan klon itu karena dia memiliki misi yang harus ditangani. Jadi dia berlari mengejar Feng dan memintanya untuk menunggu, tetapi karena dia mengenakan sepatu hak tinggi, dia terkilir. Itu sangat menyakitkan, tapi dia meninggalkan sepatunya dan berlari tanpa alas kaki. Dengan begitu dia berhasil menyusulnya. Feng memberitahu bosnya bahwa dia mengambil cuti untuk menghadapi sesuatu yang mendesak, tetapi tentu saja bosnya tidak akan membiarkannya menghadapi situasi kritis seperti itu sendirian. Jadi dia masuk ke dalam mobil. "Hei Feng, kau bertingkah aneh. Apakah sesuatu terjadi pada Xia?" Dia bertanya sambil memindahkan gigi. Dia mengatakan dia akan menjelaskan di jalan, dan pahlawan kita melaju kencang. Dia hampir menabrak pejalan kaki. Begitulah putus asa dirinya. Sedikit malu, dia bertanya apakah dia harus menyalakan sirene agar orang-orang menyingkir, tetapi karena itu adalah sesuatu yang pribadi, dia mengatakan dia tidak bisa. Kemudian dia menjelaskan bahwa penerbangan istrinya telah menghilang dari radar. "Sialan, kenapa harus penerbangannya?" Pipi Letnan memerah. Protagonis kita bahkan bertanya mengapa dia memutuskan untuk ikut dengannya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana harus menjawab dan mulai gagap. Kemudian dia membuat alasan, mengatakan itu karena sepertinya ada sesuatu yang salah. Itulah mengapa dia ikut untuk memastikan dia tidak bertindak gegabah. Tentu saja dia berpura-pura semua orang. Dia harus dia, setidaknya itulah yang kupikirkan. Tapi Feng mengatakan dia bertingkah sangat aneh. Bahkan sepertinya Letnan sudah tahu situasi ini tentang Xia. Memperbaiki rambutnya, dia mengatakan dia membayangkan situasi mengerikan ini tentang istrinya, karena hanya dia yang bisa membuatnya kehilangan ketenangannya. Pada saat itu, telepon Letnan berdering. Itu adalah misi yang melibatkan bandara karena keributan besar telah pecah di sana. Dia memberitahu atasannya bahwa dia sudah menuju ke lokasi, dan dengan tatapan serius dia mengatakan mereka perlu menyalakan sirene. Sekarang situasi ini tidak lagi bersifat pribadi. Itu terkait pekerjaan. Jadi dia mengambil sirene dan meletakkannya di atas mobil. Injak gasnya. Sekarang mereka bisa mencapai bandara lebih cepat. Ketika mereka akhirnya tiba di lokasi, badai besar sedang terjadi. Orang-orang di dalam hancur, khawatir tentang kerabat mereka, dan bahkan mulai berteriak pada wanita yang bertanggung jawab atas maskapai penerbangan. Seorang wanita tua mengatakan bahwa jika putranya meninggal, dia juga akan mati, dan seorang pria mulai marah. Dia menunjuk jarinya ke wanita yang tidak ada hubungannya dengan itu, dan terus berteriak bahwa putrinya adalah seorang PhD di bidang kedokteran. Mereka bahkan mulai mengancam wanita itu, yang sama sekali tidak bersalah. Kasihan sekali. Pada saat itu,
Feng tiba dan melihat bahwa keributan itu benar-benar di luar kendali. Dia menunjukkan lencana polisinya dan menyuruh orang-orang untuk mundur. Seorang wanita datang berlari, mengatakan bahwa putra dan suaminya ada di pesawat itu, dan bahwa mereka adalah fondasi keluarganya. Pria lain berteriak bahwa putrinya adalah seorang dokter dan tidak bisa mati. Feng sangat tegang dengan seluruh situasi, dan dengan marah menyuruh semua orang untuk mundur karena mereka mengganggu penyelidikan. Pada saat itu, semua orang menyingkir dan meninggalkannya berhadapan langsung dengan perwakilan maskapai penerbangan. Apakah Anda yang bertanggung jawab di sini? Ya, petugas, saya. Kemudian pria itu menyuruhnya untuk menemaninya ke tempat di mana mereka bisa berbicara secara pribadi, jadi mereka pergi ke ruang konferensi. Wanita itu mengatakan mereka telah mengirim permintaan penyelamatan ke pihak berwenang, dan juga mencoba menghubungi pesawat dan kapal terdekat. Semua orang melakukan yang terbaik untuk menemukan pesawat yang hilang. Feng tegang karena mereka telah melakukan segala kemungkinan dan masih tidak menemukan apapun. Lalu dia bertanya, berapa tingkat kelangsungan hidup berdasarkan jumlah hari yang hilang? Mendengar pertanyaan itu, wanita itu menjadi tegang dan mengatakan ada kasus di mana orang ditemukan bahkan setelah bertahun-tahun. Saya ingin Anda memberi saya semua statistik. Tingkat kelangsungan hidup adalah 78% pada hari pertama, kemudian turun menjadi 47% dalam 2 hari, 26% dalam 3 hari, dan hanya 1% setelah seminggu. Pada saat itu, pahlawan kita menyuruhnya untuk berhenti berbicara. Dia sudah mengerti segalanya. Setelah itu, dia meninggalkan ruangan, dan di luar orang-orang ingin tahu beritanya. Mereka semua pergi ke arah petugas menanyakan apakah dia punya kabar terbaru. Dia mengatakan bahwa pihak berwenang sudah mengambil setiap tindakan yang mungkin untuk menemukan pesawat itu. Seorang pria menjadi marah berteriak, berita macam apa itu? Dia ingin tahu apakah keluarganya aman? Mereka bahkan mengatakan petugas itu tenang hanya karena bukan keluarganya yang ada di pesawat. Pada saat itu, dia mengatakan bahwa istrinya yang baru menikah juga ada di pesawat yang hilang itu. Itu membuat lelaki tua itu terdiam. Semua orang terkejut karena ada begitu banyak tekanan padanya, dan mereka bahkan meminta maaf, mengatakan mereka menyesal. Dia menyuruh semua orang untuk tenang karena pihak berwenang akan melakukan segala kemungkinan untuk menemukan pesawat itu, dan mereka yang telah berteriak dan marah menjadi diam. Di luar, kami melihat bahwa letnan itu mengikutinya. Pria itu sangat cemas sehingga dia tidak bisa berhenti merokok. Dia bahkan teringat istrinya menyuruhnya untuk tidak merokok, tetapi dia hancur. Pada saat itu, letnannya duduk, dan dia memperhatikan bahwa kakinya terluka. Hei bos, kakimu, apakah kamu kehilangan sepatumu saat mengejarku tadi? Dia menjawab ya, dan bahkan ingat bahwa itu pernah terjadi sebelumnya. Mereka telah bertugas di ketentaraan bersama, dan sekali, saat mengejar penjahat, dia juga kehilangan sepatunya. Sebelum dia bisa menyelesaikan mengingat cerita itu dia berjalan menjauh darinya. Wanita itu bertanya kemana dia pergi, dan dia berkata dia akan membeli sepatu untuk temannya. Dia tampak terkejut, dan ketika dia akan memberitahunya ukuran sepatunya, dia berkata dia sudah tahu dia memakai ukuran 37. Untuk mencairkan suasana, dia menendangnya dengan main-main, dan pria itu tersenyum, meskipun jauh di lubuk hatinya dia sangat tegang karena semua yang terjadi. Bahkan letnan yang bercanda dengannya pun sedih jauh di lubuk hatinya. Beberapa waktu berlalu, dan mereka pergi berbicara dengan karyawan maskapai penerbangan. Beberapa jam telah berlalu, dan mereka belum menemukan satupun jejak pesawat itu. Tim intelijen sedang mencari di seluruh area, dan sehari lagi berlalu, para karyawan menggelengkan kepalanya, mengatakan masih belum ada berita. Selama semua hari itu, pahlawan kita tidak pernah meninggalkan bandara, dan akhirnya, beberapa hari telah berlalu. Tingkat kelangsungan hidup telah turun menjadi hanya 1%, dan semua staf sangat putus asa. Keluarga korban tidak berhenti menangis, dan selama waktu itu, letnan tidak pernah meninggalkan sisi Feng. Dia bahkan memperhatikan bahwa dia mulai kehilangan akal sehatnya, tetapi pada saat yang sama, sepertinya dia tahu sesuatu. Telepon Feng mulai berdering. Itu adalah panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Dia akhirnya menjawabnya, dan letnan mulai mencoba melacak siapa yang melakukan panggilan itu kepadanya. Dia bahkan memanggil tim keamanan, meminta mereka untuk melacak nomor yang berbicara dengan rekannya, dan di ujung telepon adalah grup bernama Kebangkitan untuk Orang yang Dicintai. Mereka menawarkan paket cloning kepada pahlawan kita. Khawatir Feng bertanya bagaimana mereka tahu informasinya, dan mereka menyebutkan istrinya, yang baru saja meninggal, bertanya apakah dia tidak ingin dia dibangkitkan. Pada saat itu, dia tidak bisa berhenti memikirkan istrinya, tetapi Feng mengatakan bahwa menurut laporan resmi, istrinya tidak meninggal. Dia hanya hilang, tetapi pria itu terus mengatakan bahwa peluang kelangsungan hidupnya hampir nol. Itu membuat Feng sangat marah. Tetapi para penjaga mendengar kata-kata itu, dia melihat ke samping untuk melihat apakah letnan itu mendengar percakapan itu, dan wanita itu berdiri di sana menonton, pipinya memerah, kemudian Feng mulai berjalan pergi, dengan marah memberitahu para penjahat bahwa klon tidak akan pernah bisa menjadi orang yang nyata. Dengan itu,
Mereka menawarkan layanan baru yang baru saja mereka luncurkan, di mana ingatan orang yang meninggal dapat dipulihkan melalui kecerdasan buatan. Yang dibutuhkan hanyalah sedikit DNA orang tersebut, dan setelah mendengar itu, tentu saja, protagonis kita merasa tergoda, tetapi para penjahat mengatakan panggilan itu sedang dilacak, jadi mereka menutup telepon, membuat Feng mulai berteriak. Dia benar-benar merasa tergoda untuk membawa istrinya kembali melalui cloning. Letnan bertanya apa yang salah dan mengapa dia begitu marah. Kemudian dia menjelaskan semuanya kepadanya, mengatakan bahwa sekelompok penjahat telah meneleponnya dan bahwa mereka bahkan dapat mengkloning ingatan istrinya. Dia seorang perwira polisi, jadi dia bisa menahan tekanan, tetapi orang biasa tidak akan bisa. Letnan itu berpikir teknologi berkembang terlalu cepat saat ini, dan pada saat itu mereka mendengar suara beberapa telepon berdering. Itu adalah keluarga korban pesawat, semuanya menerima panggilan dari penjahat yang sama, dan setelah mendengar penawaran itu, mereka semua merasa tergoda. Feng berteriak keras, menyuruh mereka untuk tidak berbicara dengan para penjahat, tetapi sudah terlambat. Setelah mendengar penawaran itu, akan sangat sulit bagi mereka untuk menolak. Letnan itu mengatakan bahwa cloning itu ilegal, dan bahwa manusia cloning bukanlah manusia yang nyata. Orang-orang bahkan memandang petugas polisi, tetapi segera setelah itu mereka memalingkan wajah mereka dan mundur. Tampaknya tidak mudah untuk meyakinkan orang agar tidak membeli klon, dan Feng mulai berpikir bahwa organisasi inilah yang berada di balik segalanya. Keluarga, jika itu kamu, bukankah kamu juga akan merasa tergoda untuk membuat klon? Kemudian letnan itu menoleh padanya dan mengatakan bahwa Xiao pasti akan ditemukan hidup, tetapi Feng tahu kemungkinan itu terjadi sangat rendah. Yah, letnan, kami mengatakan itu kepada keluarga yang hilang hanya untuk memberi mereka harapan, efek placebo. Letnan meminta maaf, mengatakan dia tidak bermaksud seperti itu, tetapi dia mengatakan dia ingin mengambil cuti seminggu. Dia tidak bisa terus bekerja, dan dia menyuruhnya menunggu sebentar. Dia terlalu hancur, dan wanita malang itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian, Feng tiba di rumah dengan hati hancur. Dia meletakkan tangannya di kenop pintu dan langsung teringat istrinya menyambutnya. Kenangan itu menghantamnya dengan keras, tetapi ketika dia membuka pintu, rumah itu benar-benar kosong dan gelap. Dia sangat sedih dan duduk di sofa. Di sana, dia teringat Xiao memeluknya dan mengatakan bahwa foto pernikahan mereka ternyata indah. Kemudian dia teringat hari mereka memutuskan untuk menikah. Dan lagi, ketika dia melihat ke samping, dia sendirian. Dia menyalakan rokok lagi dan mulai hancur sedikit demi sedikit. Dia teringat hari pernikahan mereka ketika dia merayakannya dengan gembira, mengatakan bahwa mereka sekarang resmi menjadi suami dan istri. Dia bertingkah seperti anak kecil yang bersemangat, berlarian dengan gembira, dan dia juga teringat nama panggilan manis yang biasa dia gunakan untuk memanggilnya. Dia berteriak bahwa dia adalah babi kecilnya. Dia juga telah memberinya liontin berisi setetes darahnya agar dia selalu membawanya. Dia memiliki liontin yang cocok, mengatakan dia telah mengambil setetes darahnya agar dia selalu bisa memilikinya bersamanya. Dengan begitu, mereka tidak akan pernah terpisah. Dia ingin selalu memilikinya di sisinya, dan liontin itulah yang telah dia lihat di bab-bab pertama. Dia menangis. Namun, teleponnya mulai berdering lagi, dan ketika dia menjawab, itu adalah nomor tak dikenal yang sama. Dia menuntut untuk tahu bagaimana para penjahat itu berani meneleponnya lagi. Para penjahat mengatakan mereka biasanya bersikeras dengan klien yang tampak sebagai calon pembeli, dan menambahkan bahwa tidak ada yang salah dengan ingin mengembalikan orang yang dicintai. Mereka juga menyebutkan bahwa dia telah menunjukkan simpati kepada seorang penjahat yang seharusnya, beberapa minggu sebelumnya. Dia langsung marah, bertanya bagaimana mereka tahu itu, dan untuk mengakhiri panggilan, mereka mengatakan bahwa jika Feng tertarik, dia hanya perlu membalas nomor itu. Dia hanya perlu mengirim pesan singkat. Setelah mereka menutup telepon, Feng ditinggalkan dalam pikiran yang dalam. Dia merasa sangat tergoda untuk membuat klon istrinya, tetapi dia telah bersumpah untuk melawan itu. Adegan beralih keesokan harinya. Letnannya memutuskan untuk pergi ke rumahnya, dan ketika dia mengetuk pintu, dia menyadari dia tidak menjawab. Marah, dia mulai membanting pintu dengan keras. Dia bisa mendengarnya memanggil, tetapi dia begitu tertekan sehingga dia bahkan tidak bangun dari sofa. Setelah banyak desakan, dia akhirnya pergi ke sana dan membuka pintu, membuat Letnan terkejut. Dia bertanya apakah dia datang karena liburannya sudah berakhir, dan dia berkata tidak. Wanita itu menarik napas dalam-dalam dan mengatakan dia datang bukan sebagai atasannya, tetapi sebagai temannya. Dia bertanya apakah dia baik-baik saja, dan dia berkata ya. Kemudian dia segera membuka gorden mengatakan dia membutuhkan sinar matahari. Kita bisa melihat pria itu. Dia segera mulai minum, menumpahkannya ke seluruh pakaiannya. Lalu dia membanting botol itu ke meja. Dia bahkan berkomentar bahwa dia merasa tubuhnya menjadi sangat hangat. Kalian semua tahu persis apa yang diinginkan wanita ini, kan? Pria itu berdiri diam seperti patung, tidak menunjukkan reaksi apapun. Lalu dia menyuruhnya untuk minum sedikit lebih banyak alkohol untuk melihat apakah dia akan ceria.
Dia menatap meja memikirkannya. Karena dia tidak punya apa-apa untuk hilang, dia meraih botol itu dan menyesapnya. Dan begitulah keduanya mulai minum bersama. Mereka bahkan bersulang. Setelah beberapa saat, letnan itu benar-benar mabuk. Dan orang-orang kita tampak cukup tahan terhadap alkohol. Mereka menghabiskan seluruh sore minum bersama. Beberapa jam kemudian, telepon Feng mulai berdering. Letnan mencari teleponnya, dan ketika dia meraihnya, dia menyadari itu bukan miliknya. Oh, kalau begitu itu pasti milikku yang berdering. Halo, siapa yang berbicara? Itu adalah para penjahat itu lagi, menawarkan layanan cloning. Pria itu tertawa kecil dan mengatakan bahwa istrinya tidak mati. Dia hanya hilang. Lalu dia memberitahu letnan bahwa semua orang terus memanggilnya layanan pemakaman, jurnalis, dan dia muak dengan itu. Setengah mabuk, wanita itu bertanya apakah dia tahu itu hanya orang-orang yang mengganggunya. Mengapa dia masih menjawab? Dia tidak bisa mengambil risiko untuk tidak mengangkat telepon. Itu bisa jadi berita tentang Xia. Pria itu mulai gemetar dan menangis, mengatakan dia sangat takut kehilangan layanan sehingga dia telah mengisi ulang pulsa telepon selama 6 bulan. Ya, semuanya, saya akui. Pada saat itu, ada sesuatu yang masuk ke mata saya, dan sepertinya ada sesuatu yang masuk ke mata letnan juga. Dia bahkan pergi untuk menyeka wajahnya. Dia tampak sedikit kesal, seolah-olah dia tahu sesuatu. Tapi tentu saja dia tidak akan memberitahu pahlawan kita, dan hanya mengatakan bahwa jika Xia kembali, dia akan sedih jika dia telah melakukan sesuatu yang buruk pada dirinya sendiri. Fung mengatakan temannya bisa santai karena dia tidak akan menyakiti dirinya sendiri. Meraih botol, dia menyesapnya lagi. Lalu dia tersedak karena dia minum terlalu banyak dan mengatakan itu lebih baik, karena itu membantunya melupakan sedikit tentang apa yang telah terjadi. Kecelakaan itu. Letnan tampak termenung seolah-olah dia ingin memberitahunya sesuatu. Lalu dia meminum semuanya dan mengatakan dia akan pulang. Dia masuk ke mobilnya dan mulai mengemudi. Dia sedang memikirkan sesuatu yang berkaitan dengan kecelakaan itu. Adegan beralih ke beberapa bulan sebelumnya. Dia sedang berbicara dengan Xia, yang mengatakan dia sudah memutuskan untuk melakukannya, dan di atas meja ada alat cloning buatan sendiri itu. Xia mendekati letnan dan meminta maaf karena telah memberinya tanggung jawab yang begitu berat. Lalu Xia menjelaskan bahwa dia akan menghilang dari dunia, dan karena itu, dia akan meninggalkan klon untuk tetap berada di sisi busa. Mendengar kata-kata itu, letnan terkejut. Karena letnan mengenalnya dengan baik, dia mengatakan dia akan mendengarkan seluruh rencana sebelum menghakiminya. Sementara itu, Xia sedang menangis. Dia menjelaskan bahwa fungsi fisiknya menurun. Apa? Apa maksudmu? Bagian ini mungkin terdengar membingungkan semua orang, jadi perhatikan baik-baik. Xia mengatakan bahwa orang yang dikloning hanya hidup sebentar, menggunakan domba Dolly sebagai contoh. Dia hanya hidup 6 tahun, sedangkan rata-rata untuk domba adalah 12. Lalu Xia mengatakan bahwa pada saat itu, dia menggunakan bioteknologi canggih untuk membuat klon yang bisa bertahan lebih lama, tetapi ada efek sampingnya. Efek samping itu adalah degenerasi tubuh yang dipercepat. Itu berarti protagonis kita adalah klon, semuanya. Setidaknya itulah yang saya pahami. Mendengar ini, letnan bertanya berapa lama lagi Feng harus hidup. Masih menangis, Xia berkata dia punya waktu sekitar 10 tahun. Tampaknya letnan Ting tahu bahwa Feng adalah klon, dan dia mendengarkan Xia menangis, mengatakan dia tidak tahan berpisah darinya. Jadi Xia menyerahkan sebuah chip padanya, mengatakan bahwa ketika klon baru sudah siap, dia harus mentransfer semua ingatannya ke dalam tubuh klon baru. Itu adalah teknologi baru yang dia kembangkan sendiri, dan semua ingatannya disimpan di dalam chip itu. Agak terkejut, letnan bertanya apa yang akan terjadi padanya, tetapi Xia tidak ingin banyak bicara. Sepertinya dia tahu dia dalam bahaya. Setelah menyerahkan chip, dia mengatakan dia menyerahkan semuanya di tangan letnan. Kemudian adegan kembali ke masa sekarang, ketika letnan tiba di sebuah kabin di tengah hutan. Tempat itu sangat gelap sehingga dia perlu menggunakan senternya untuk berjalan. Setelah beberapa saat dia akhirnya sampai di kabin. Menggunakan kunci, dia membuka pintu. Tempat itu tampak terbengkalai. Dia menyeret sebuah kabin ke samping untuk menyingkap pintu yang tersembunyi di lantai. Setelah membuka palka, dia menemukan tangga. Adegan itu ditunjukkan secara detail saat dia menuruni tangga, tidak tahu kenapa. Kemudian dia sampai di ruang bawah tanah tempat ada perangkat cloning buatan sendiri itu. Dan di dalamnya ada tubuh Xia, masih muda. Butuh sedikit waktu lagi untuk matang menjadi tubuh dewasa, dan letnan berdiri di sana memperhatikannya. Dia bimbang tentang karena bagi saya, sepertinya dia memiliki perasaan terhadap Feng. Apa pendapat kalian semua? Namun, dia adalah teman yang baik dan memutuskan untuk memasukkan chip memori. Dia meletakkannya ke dalam komputer. Memori dan data dari klon ditransfer ke dalam tubuh di dalam pot plastik. 2 bulan berlalu, dan tubuh akhirnya mencapai usia dewasa. Komputer menyatakan bahwa inang telah mencapai usia target dan akan segera diaktifkan. Letnan berdiri di sana dengan pisau di tangannya. Dia membelah plastik itu.
Cairan lengket keluar kemana-mana saat tubuh Xia menjadi hidup. Dia duduk sambil tampak bingung. Letnan menunggu, mengamati dengan cermat untuk melihat apakah sesuatu akan terjadi. Sementara itu, Xia tetap diam. Sepertinya ingatannya muncul, dan dia mulai gelisah. Ting mencoba membantunya, tetapi segera Xia merasakan sesuatu yang buruk di dalam dirinya dan memuntahkan cairan hijau yang menjijikan itu. Menepuk punggungnya, Letnan membantunya bernapas dan memanggil namanya, mencoba untuk melihat apakah dia mengingatnya. Dia masih merasa tidak enak badan, tetapi dengan cepat sadar kembali. Dia menarik napas dalam-dalam. Wanita lain itu tampak khawatir, bertanya-tanya apakah itu berhasil. Sepertinya berhasil, karena Xia berbalik dan memanggilnya saudari Ting. Akhirnya, itu berhasil. Dia bahkan berterima kasih kepada Letnan karena telah membantunya, dan karena dia dihidupkan kembali dalam tanda kutip, itu berarti tubuh aslinya benar-benar telah mati. Tanpa terlalu banyak detail, Xia berterima kasih kepada Ting atas semua yang telah dia lakukan, tetapi mengatakan bahwa Feng tidak dalam kondisi yang baik. Tentu saja, itu membuat istrinya sangat khawatir, dan dia segera berdiri, bertanya bagaimana keadaan Feng. Dia melompat keluar dari tangki itu, memercikan air kemana-mana, dan berlari menuju pintu sementara Ting berteriak agar dia kembali dan berpakaian. Selain itu, dia perlu memotong rambutnya agar tidak terlihat jelas bahwa dia adalah klon, jadi mereka memotongnya, menyisakan sedikit lebih panjang. Saudari Ting, aku khawatir tentang suamiku. Menurutmu, bukankah lebih baik meneleponnya dulu? Ting melemparkan beberapa pakaian yang dibawanya dan berkata, jangan khawatir, aku sendiri yang akan meneleponnya. Xia berpakaian. Sambil merapikan pakaiannya, dia bertanya apakah Ting sudah berhasil berbicara dengan Feng, tetapi sepertinya ponselnya mati, yang membuatnya semakin cemas. Lalu Xia meraih lengan temannya, mengatakan mereka harus bergegas ke rumah suaminya, takut dia mungkin telah melakukan sesuatu yang bodoh, dan mereka segera pergi. Ketakutan terbesarnya adalah Feng mungkin telah mencoba mengakhiri hidupnya sendiri, tetapi Letnan tahu temannya tidak akan pernah melakukan itu. Dia terlalu mencintainya untuk mampu melakukannya. Dia mengatakan pada Ja bahwa dia telah mengatakan dia tidak akan pernah mengakhiri hidupnya sendiri karena dia selalu percaya dia akan kembali. Dengan senyum shy, Ting mengakui dia sedikit cemburu dan berharap dia memiliki pria seperti itu. Sementara itu, mata Shy dipenuhi air mata. Dia melihat bayangannya dan berkata dia juga merasa cemburu. Kemudian, tiba-tiba serius, dia mendesak meminta ponsel Ting. Nomor yang dia panggil tidak tersedia. Dia terus mengatakan Piggy menjawab telepon dan menyadari sesuatu mungkin benar-benar salah. Letnan mempercepat mobil. Mereka mulai membuat cerita untuk berpura-pura dia tidak meninggal dalam kecelakaan itu, bahwa dia telah diselamatkan di pulau terpencil. Letnan bahkan menceritakan bagaimana dia meninggal, dan bersama-sama mereka memutuskan untuk menceritakan cerita palsu, mengatakan dia telah diselamatkan oleh suku di Afrika, tetapi Letnan mengungkapkan bahwa itu mungkin bukan kecelakaan sama sekali. Itu adalah sesuatu yang direncanakan. Dia telah melihat beberapa dokumen resmi dan melihat aktivitas yang mencurigakan. Selain itu, banyak penumpang di pesawat itu memiliki latar belakang medis yang sangat mencurigakan. Bahkan Shy merasa aneh. Itu akan menjadi terlalu kebetulan. Sebuah pesawat penuh dokter jatuh, dan dengan nada yang agak samar, Shy mengatakan dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa dirinya yang lain telah membuat kesepakatan. Letnan bertanya, apa maksudmu kesepakatan? Tapi Shy tidak mengatakan sepatah kata pun lagi. Sambil menghela napas, Ting mengatakan dia akan melanjutkan penyelidikan dan berharap mereka dapat menemukan sesuatu. Shy setuju dan menambahkan bahwa akan lebih baik untuk mengubah cerita mereka. Mengatakan bahwa dia telah ditemukan oleh kapal ekspedisi Arab, tetapi dia mengalami cedera kepala dan akhirnya kehilangan ingatannya. Untuk memastikan Feng tidak akan meragukan apapun atau ingin menyelidiki, dia harus mengatakan bahwa orang Arab itu membawanya kembali ke Cina dengan kapal. Entah bagaimana mereka berpikir itu ide yang bagus, jadi mereka melanjutkan perjalanan mereka. Tak lama setelah mereka tiba di dekat apartemen tempat dia tinggal, dan gadis itu berlari dengan putus asa untuk menemukan suaminya. Lampu di kamarnya masih menyala, yang berarti dia mungkin baru saja membiarkan ponselnya mati. Setelah menaiki tangga, mereka sampai di pintu dan mulai mengetuk keras. Ting menempelkan telinganya ke pintu dan menyadari tidak ada suara, tetapi kemudian dia mendengar sesuatu diseret di dalam. Itu membuatnya panik, dan dia mulai memukuli pintu lebih keras lagi. Dia jatuh tepat di atasnya. Seperti yang diharapkan, itu berubah menjadi adegan romantis. Ketika dia berdiri, dia sangat tersipu. Pahlawan kita bertanya apa yang sedang dilakukan Ting di sana. Karena malu, dia berdiri, dan pada saat itu, dia menyadari istrinya berdiri tepat di depannya. Dia tersenyum, tetapi tidak mengatakan apapun. Tunggu, Shaya, kamu masih hidup? Gadis itu akan memanggil suaminya Piggy, tetapi Ting dengan cepat mencubitnya, mengingatkannya bahwa dia harus berpura-pura kehilangan ingatannya, jadi dia tidak akan curiga dia adalah klon, jadi dia menutup mulutnya, dan pada saat itu,
Pahlawan kita berlari ke arahnya dan memeluknya erat-erat, itu membuatnya tersipu. Dia memeluknya begitu erat sehingga dia hampir tidak bisa bernapas, tetapi kemudian dia menutup matanya dan memeluknya kembali dengan kasih sayang. Di ujung lorong, ada suara, dan kedua wanita itu berbalik ke arahnya, benar-benar membeku. Yang keluar dari kamar mandi adalah klon Shaya yang lain. Protagonis kita telah membuat klon istrinya, dan dia berdiri di sana dengan rambut panjang. Dia bertanya pada Feng siapa kedua wanita itu, dan dari ekspresi wajahnya, Anda bisa tahu dia dalam masalah besar. Sedikit malu, dia mengulangi, siapa kedua wanita itu? Keadaan menjadi sangat menarik. Jika Anda sudah sejauh ini, tinggalkan komentar dan bagian kedua agar YouTube merekomendasikan video kami kepada lebih banyak orang. Dia bertingkah aneh, menanyakan siapa orang-orang itu. Letnan itu tidak percaya temannya benar-benar mengkloning istrinya sendiri. Ketika Feng memandang istrinya, dia membeku, tidak yakin bagaimana reaksinya. Dia bahkan mundur beberapa langkah, menjaga jarak darinya. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, lalu dia mulai menangis. Di luar ada suara dari tetangga, Letnan itu menyadari itu adalah tetangga usil yang sama, jadi dia menarik Ji menjauh dari pintu dan membantingnya. Sambil menghela napas, dia berkata mereka hampir ketahuan. Orang-orang di luar bergosip, mengatakan sepertinya letnan polisi yang sering mengunjungi apartemen Feng. Mereka bahkan mengatakan mereka pasti berkencan karena mereka begitu dekat. Malu, Ting berteriak agar mereka berhenti mengada-ada. Lalu dia berbalik ke Feng dan menuntut untuk tahu apa yang sedang terjadi. Dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi, dan di ujung lorong berdiri klon kesayangannya. Wanita malang itu tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap situasi seperti itu. Anda bisa membayangkan betapa beratnya suasana. Berpura-pura dia kehilangan ingatannya, Ji bertanya pada Ting apakah pria itu benar-benar suaminya. Dia bertanya apa yang salah dengan istrinya, dan klon itu melihat sekeliling ruangan dan melihat sebuah foto. Dia menyadari itu adalah foto gadis itu dan Feng bersama. Segala sesuatu mulai masuk akal baginya, dan dia menyadari bahwa dia adalah klonnya. Aku seorang klon, apakah aku klonnya? Pada saat itu, Ting meraih tangan Ji dan memberikan tatapan memarahi kepada sang protagonis, meskipun dia tidak tahu harus berbuat apa. Kedua wanita itu dapat melihat bahwa klon itu sangat gugup, dan saya yakin dia berpikir apa yang telah saya lakukan. Dia perlahan berjalan ke arah klon dan memperhatikan bahwa selain gugup, dia juga sangat malu, tetapi dia bergerak lebih cepat darinya. Dia menjadi khawatir mencoba mencari tahu apa yang akan dia lakukan pada klon itu, lalu dia membuka tangannya dan berjalan ke arah gadis itu. Dia gemetar, tetapi tiba-tiba dia mengulurkan tangan dan memegang tangan gadis itu. Klon Ji tampak tegang pada awalnya tetapi kemudian mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Ji asli mengatakan padanya untuk tidak takut, mengatakan mereka harus kembali ke kamar mandi untuk mandi dan mengenakan pakaian. Gadis itu sangat malu, menundukkan kepalanya dan berterima kasih padanya, dan Ji yang asli dalam tanda kutip meraihnya dengan lembut dan membawanya pergi. Ketika mereka menutup pintu, Feng terkejut. Dia tidak menyangka reaksi seperti itu. Suasana menjadi canggung. Hei, Kepala Ting, apa yang terjadi dengan Ji? Dia bertanya. Wanita itu duduk di sofa, menghela napas dan kemudian memelototinya dengan tatapan yang mengerikan, marah, menanyakan apa yang dia pikirkan. Sementara itu, Ji yang baru dikloning sedang mandi. Sulit baginya untuk memproses semua yang terjadi. Untuk memperjelas, Ji dengan ingatan akan disebut Ji, 1, dan yang baru Ji, 2. Ji, 1 memperhatikan gadis itu gemetar dan dengan cepat menyadari bahwa dia tidak memiliki ingatan. Pahlawan kita telah menciptakan klon tanpa ingatan sama sekali, jadi Ji, 1 memegang tangan gadis itu dan menyuruhnya untuk tenang. Gadis itu ingin tahu apa sebenarnya dirinya. Mengerikan muncul di dunia tanpa memahami apapun. Itulah mengapa dia menangis dan meminta maaf. Dia sudah menebak apa yang sedang terjadi, bahwa dia adalah klon dari wanita yang berdiri di depannya, dibuat hanya untuk memenuhi keinginan suaminya. Untuk menghiburnya, Ji, 1 mengatakan dia selalu menginginkan seorang adik perempuan dan mimpinya telah menjadi kenyataan. Dia tersenyum hangat, pipinya merona, mendengar bahwa Ji, 2 terkejut. Lalu, bolehkah aku memanggilmu kakak? Pada saat itu dia terkejut karena Ji, 1 mulai bertingkah sedikit nakal, bercanda bahwa dia selalu ingin melakukan itu. Sementara itu, suasana di ruang tamu masih tegang. Letnan itu telah menjelaskan seluruh cerita kepada pahlawan kita, dan dia hanya khawatir istrinya telah kehilangan ingatannya. Itu sepertinya satu-satunya kekhawatirannya, jadi letnan itu memukul kepalanya dengan keras. Istrimu masih hidup, dan satu-satunya hal yang kau pedulikan adalah apakah dia kehilangan ingatannya? Kemudian dia menuntut untuk tahu apa yang dia pikirkan ketika dia membuat klon. Dia mengambil sebuah amplop dan meletakkannya di atas meja. Itu adalah tiket pesawat. Dia berencana melarikan diri ke negara lain dan hidup dengan istri kloningannya. Ting menyadari bahwa dia benar-benar mencintai Xia. Dia bahkan memeriksa kamar mandi untuk memastikan kedua wanita itu tidak keluar. Kemudian dia mencondongkan tubuh ke arahnya dan berbisik,
Bertanya apakah dia tahu bahwa perasaan klon terhadap penciptanya pada dasarnya palsu, karena mereka tidak nyata. Yah, kepala, saya baik-baik saja, saya tidak akan melakukan itu, katanya. Ketika dia membeli alat cloning itu, ada sebuah opsi. Itu menanyakan apakah dia ingin klon itu mencintai pemiliknya tanpa syarat, tetapi pria kita belum mengaktifkan fungsi itu, yang membuat Ting cukup terkejut. Dan selain itu, dia belum memulihkan ingatan klon itu. Dia pada dasarnya adalah orang baru hanya dengan penampilan istrinya. Dia bahkan tidak tertarik padanya karena dia belum mengaktifkan fitur itu. Pada saat itu, pintu terbuka, dan kedua wanita itu keluar. Shane juga sekarang berambut pendek, dan kedua wanita cantik itu tampak seperti saudara kembar. Tentu saja, baik Feng maupun Ting terkejut. Aku yakin mereka tidak pernah membayangkan keduanya akan rukun. Bahkan Ting berdiri untuk memeriksa apakah matanya menipunya. Mereka benar-benar terlihat identik. Hampir tidak mungkin untuk membedakan mereka, tetapi pahlawan kita berkata tidak. Mereka adalah orang yang sama sekali berbeda. Dia sepertinya bisa membedakan mana yang istrinya yang asli. Ting bertanya apa yang membuatnya berpikir begitu, dan dia berkata mungkin yang satu memahami hati, dan yang lain tahu hati. Tentu saja, Ting tidak mengerti sepatah kata pun dari itu, begitu pula aku, tetapi dia mengakui itu terdengar indah. Adegan beralih ke sedikit kemudian. Mereka semua duduk di ruang tamu. Suasananya masih tegang. Dia tidak tahu harus berkata apa kepada mereka berdua. Apa yang telah dia lakukan telah menciptakan situasi yang sangat canggung. Ting terlihat kesal, membanting tangannya ke meja. Semua orang menoleh untuk melihatnya. Dengar, teman-teman, kita tidak akan menyelesaikan apapun jika kalian semua hanya duduk di sana seperti orang bodoh. Dia bahkan menuntut agar protagonis kita memberikan pernyataan yang menjelaskan apa yang telah terjadi. Dia memandang istrinya, masih berpikir dia telah kehilangan ingatannya, tetapi dia tidak kehilangan apapun sama sekali. Ting yang kesal berdiri dan berkata dia akan pergi ke toko sudut untuk membeli beberapa minuman. Setelah membanting pintu di belakangnya, mereka berdua duduk di sana, malu, dan kemudian adegan itu berlanjut selama beberapa bingkai, sekitar 10 pengambilan gambar, tanpa ada dari mereka yang mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian pria kita mengulurkan tangan, bukan untuk berjabat tangan, tetapi untuk menampar wajahnya sendiri. Dia menyebut dirinya seorang idiot saat dia melakukannya. Tak satu pun dari mereka mengharapkan reaksi itu. Dia memukul dirinya sendiri begitu banyak sehingga wajahnya memar. Shai berlari untuk menghentikannya, mencoba melindungi suaminya. Shai juga merasa malu karena dia telah bertindak berdasarkan naluri. Jauh di lubuk hatinya dia sudah menyukainya, tetapi dia menahan diri dan membiarkan Shai yang asli pergi lebih dulu. Shai yang asli baik hati seperti biasa meraih saudara perempuannya dan menyuruhnya membantu dengan mengambilkan es untuk wajah Feng. Shai juga mengangguk dan berlari ke dapur. Setelah membawa es, mereka berdua mulai merawatnya bersama. Aku yakin kamu merasa sedikit cemburu saat itu. Sepertinya kesalahan protagonis kita sebenarnya berjalan dengan baik. Shai yang asli tersenyum lembut, tampak seolah-olah dia benar-benar menyukai situasi itu. Feng bertanya apa yang dia tertawakan. Dia menyuruhnya untuk tidak menggerakkan kepalanya atau handuknya akan terlepas dari wajahnya. Kemudian dia menyadari bahwa dia baru saja memanggilnya dengan nama panggilan lamanya. Berusaha untuk menutupinya, dia berkata bahwa dia perlahan-lahan memulihkan ingatannya. Dia menambahkan bahwa dia tidak dapat mengingat hubungan mereka dengan jelas, tetapi dia bisa merasakan bahwa dia sangat penting baginya. Mendengar kata-kata itu, Feng terdiam dan memalingkan wajahnya. Kemudian dia memanggilnya babi lagi dan menyuruhnya untuk berhenti bergerak. Dia terus menekan kain dingin ke wajahnya dengan lembut, tetapi itu terlalu berat baginya untuk diproses secara emosional dan dia mulai menangis. Dia mengintip dan memperhatikan saudara perempuannya terlihat sedih. Kedua wanita itu duduk di samping Feng dan Shai yang asli berkata bahwa melihatnya duduk di sana sebagai seorang idiot bukanlah bagaimana dia membayangkan suaminya. Dia mengatakan kepadanya bahwa ketika dia masih sangat muda, dia kehilangan orang tuanya dalam kecelakaan mobil. Kemudian selama kuliah, kerabat terakhirnya yang masih hidup, neneknya juga meninggal dunia. Jadi saat itu dia benar-benar sendirian di dunia. Dia selalu merindukan seorang pacar. Dia juga bermimpi untuk menikahi seorang dokter sendiri. Meskipun Feng tidak cocok dengan hal-hal itu, dia mengatakan bahwa dia masih sangat mencintainya. Yah, pada dasarnya dia menyebut pahlawan kita membosankan dan tidak menarik, tetapi dia tidak peduli apakah dia sempurna atau tidak. Dia akan terus mencintainya apapun yang terjadi, karena dia adalah pria yang luar biasa. Shatter 2 mendengarkan semua ini merasa malu dan canggung. Ketika Feng hendak mengatakan sesuatu, Shatter menutup mulutnya dengan kain. Dia mengatakan kepadanya bahwa jika dia kehilangan suaminya, dia tidak akan mampu menanggungnya tetap hidup hanya dalam ingatannya. Seolah-olah dia memaafkannya karena membuat klon. Dia hanya membuat klon dirinya sendiri karena dia tidak pernah percaya bahwa dia akan mampu melakukannya, karena itu bertentangan dengan semua yang dia perjuangkan. Memalingkan wajahnya ke arahnya, dia mengatakan bahwa dia perlu meminta maaf kepada adik perempuannya,
karena dialah yang membawanya ke dunia. Dia memalingkan wajahnya ke Shatter 2. Sementara Shatter yang asli mengatakan kepadanya bahwa jika dia memaafkannya, mereka berdua, gadis-gadis itu berdiri di sana dengan kepala tertunduk, tersipu malu. Kemudian perlahan dia melihat ke atas dan mengatakan bahwa dia tidak pernah menyalahkan Feng, karena sejak awal dia tidak pernah bermaksud agar dia menggantikan Shai yang asli. Shatter 2 menjelaskan bahwa ketika dia pertama kali bangun dia merasa ketakutan sampai dia mendengar suara Feng. Rasanya seperti cahaya yang hangat dan menenangkan. Hal pertama yang dia katakan padanya adalah permintaan maaf, karena telah membawanya ke dunia tanpa persetujuannya. Suara itu membuatnya merasa aman, dan ketakutannya memudar. Secara bertahap, dia menceritakan segalanya tentang hidupnya dengan istrinya. Dia memberitahu Shai 2 bagaimana dia bertemu dengan Shai yang asli, petualangan mereka bersama, dan bahkan cerita lucu dari kencan mereka. Melalui itu dia jadi lebih mengenal mereka berdua. Dia mulai menemukan keberanian untuk mengungkapkan bagaimana perasaannya yang sebenarnya, tetapi kata-katanya terputus oleh suara sirene polisi. Mereka melihat ke arah pintu untuk melihat apakah polisi akan datang ke apartemen. Letnan mulai membanting pintu dengan keras, berteriak agar mereka membukanya. Dia berkeringat setelah berlari menaiki tangga. Feng dengan cepat menutup pintu, berdiri di depannya untuk memblokirnya. Dia bertanya apa yang sedang terjadi. Dia mengatakan bahwa dia telah dilaporkan secara anonim dan polisi akan datang untuk menyelidiki apakah dia telah membuat klon. Apa? Bagaimana mereka tahu tentang ini? Dia bertanya dengan panik, sementara Shai menjadi khawatir dan klon mulai gemetar. Letnan menjadi tegang dan kemudian berpaling ke Feng, memanggil namanya. Dia mengatakan bahwa dia akan bertanggung jawab untuk menangguhkannya, dan bahwa dia akan menangkapnya sendiri untuk memastikan dia tidak menghadapi hukuman yang berat. Dia mulai menangis dan mengatakan akan lebih baik baginya untuk melarikan diri ke negara selatan, di mana hubungan dengan klon adalah legal. Shai segera mengambil tangan saudara perempuannya dan mulai mengemasi barang-barang mereka. Gadis itu bersiap untuk pergi, tetapi pahlawan kita meletakkan tangannya di pintu. Dia tidak ingin membiarkannya pergi. Kedua wanita itu berbalik untuk melihat apa yang dia rencanakan. Sementara itu, Ting berteriak bahwa melarikan diri adalah pilihan terbaik baginya, karena jika dia menghadapi polisi, dia hampir pasti akan ditangkap, tetapi dia tidak ingin Ting mengorbankan seluruh kariernya hanya untuk membantunya melarikan diri dengan aman. Shai menyadari bahwa suaminya benar-benar pria dengan integritas yang besar. Ting berkata dia berutang nyawa padanya karena dia telah menyelamatkannya berkali-kali di lapangan. Dia memerintahkan kedua wanita itu untuk menahannya sementara dia turun untuk mengalihkan perhatian para petugas, tetapi Feng memintanya untuk sedikit egois untuk memikirkan dirinya sendiri karena itu tidak sepadan dengan mengorbankan kariernya. Dia juga mengatakan kepada kedua wanita itu bahwa akan lebih baik bagi mereka untuk mengambil kesempatan untuk tinggal di kota yang aman. Itu adalah zona isolasi pemerintah, katanya. Kedua wanita itu setuju. Dengan begitu karier Ting tidak akan berisiko. Dia berjalan perlahan ke arah mereka dan memeluk kedua wanita itu, menjelaskan bahwa di kota yang aman, mereka bisa hidup damai di bawah perlindungan pemerintah. Shai memeluk suaminya erat-erat dan berkata dia akan melakukan apa saja untuk tetap di sisinya. Dia kemudian memeluk klon itu juga, dan dia tersipu malu. Melepaskannya, dia dengan malu-malu bertanya apakah dia juga bisa tinggal bersama mereka. Dia menjawab ya. Kasihan Ting berdiri di sana menyaksikan adegan itu. Pria yang dicintainya dikelilingi oleh wanita lain. Pada saat itu, polisi mulai mengetuk pintu. Mereka merasa tidak nyaman harus menyelidiki kapten mereka sendiri. Salah satu dari mereka bertanya apakah mereka harus mendobraknya dan petugas gemuk itu dengan cepat keberatan, mengatakan tidak mungkin mereka mendobrak pintu kepala mereka. Tinglah yang membukanya sebagai gantinya. Dia menyuruh para petugas untuk tidak menggunakan borgol, karena dia secara pribadi akan mengawal mereka ke zona isolasi. Dia sangat sedih harus membuat keputusan itu. Dan ketika para petugas masuk, yang gemuk itu terkejut. Lagi pula, Kapten Fung memiliki dua wanita cantik bersamanya, dan tentu saja, dia cemburu, siapa yang tidak. Fung menyuruh timnya untuk tidak memanggilnya kepala lagi. Fung melangkah maju, dan Shou mencoba menghentikannya. Dia berkata mereka seharusnya jangan pergi dulu. Mereka perlu mandi dan mengumpulkan barang-barang mereka. Dia tersenyum tipis dan setuju, dan ketiganya pergi ke kamar tidur untuk bersiap. Shou juga ragu-ragu sejenak, tidak yakin apakah dia harus mengikuti. Tapi Shou menyuruhnya datang dan membantu berkemas, jadi dia bergabung dengan mereka. Pertama, pria kita bercukur, lalu mandi lama. Dia benar-benar berantakan. Klon itu berdiri di dekatnya dengan gelisah dan malu. Ketika dia selesai, dia terlihat tajam lagi, dan kedua wanita itu tampak memukau. Mereka semua tampak bahagia, siap untuk memulai kehidupan baru yang damai di kota pengungsian. Mereka dikawal dengan mobil polisi. Letnan ikut dengan mereka, dan jujur, dia mencuri karakter favoritku. Fung berbicara pelan dengan mantan atasannya, mengatakan bahwa laporan anonim ini sepertinya tidak sederhana. Klon itu bertanya apa maksudnya dengan itu.
Dia menjelaskan bahwa dia telah sangat berhati-hati sehingga tidak ada detektif yang dapat mengetahui bahwa dia telah menciptakan klon, jadi mereka menyimpulkan bahwa tip itu pasti berasal dari para pedagang cloning bawah tanah itu. Para wanita bertanya mengapa mereka akan melakukan hal seperti itu, tetapi setelah memikirkannya, Ting setuju dengan Fung. Itu sebenarnya masuk akal. Motif pertama yang terlintas dalam pikiran adalah untuk menghancurkan reputasinya. Karena dia adalah simbol hukum dan ketertiban, mengungkapnya akan mengubah opini publik. Itu akan berfungsi sebagai publisitas positif untuk jaringan cloning kriminal. Tapi Fung memberitahu Ting bahwa dia harus bertindak cepat. Dia harus menunjukkan kepada media bahwa bahkan petugas polisi bisa membuat kesalahan dalam menghadapi keadilan. Ting tidak setuju, khawatir tentang dia, tetapi dia menyuruhnya untuk tetap tenang. Semua orang harus menghadapi konsekuensi dari pilihan mereka. Dia telah membuat pilihannya, melihat istrinya, dia merasa sedih. Dia tidak menyangka semuanya akan berakhir seperti ini, lalu dia melihat klon itu. Dia percaya lebih baik ditangkap dan menghadapi pengadilan secara publik. Ting hanya memperhatikannya dalam diam, menyerap tekadnya. Istrinya memegang tangannya dan mengatakan dia bangga telah menikahi pria seperti itu. Wajahnya lembut, penuh cinta dan kekaguman. Shal juga ikut menonton dan merasa ingin menyentuh tangannya, tapi dia menahan diri, tahu Shal yang lain mungkin cemburu. Dia menurunkan tangannya, tapi dia juga merasa sedih. Setelah mengumpulkan keberanian, dia bertanya apakah dia juga bisa tinggal di sisinya selamanya. Pahlawan kita melihat istrinya untuk konfirmasi. Sudah kubilang tokoh utama ini adalah pria yang beruntung. Dia ragu-ragu sejenak. Lalu Shal menggenggam tangan suaminya, membuatnya memegang tangan klon itu juga, dan dengan main-main memanggilnya saudara Silly, mengatakan tentu saja mereka semua bisa tetap bersama. Dia memandang Fung dengan ekspresi termotivasi, dan mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Yang diinginkan pahlawan kita adalah menghadapi pengadilan, menjalani hukumannya, dan kemudian menghabiskan sisa hidupnya bersama mereka. Tapi Ting tahu segalanya mungkin tidak akan seperti itu. Dia bisa saja menghadapi hukuman penjara yang lama. Malam telah tiba, dan para wanita tidur di sampingnya. Ketika pagi tiba, mereka akhirnya tiba di zona karantina. Para prajurit mengetuk pintu, menyuruh mereka bangun, sementara para gadis mengucek mata mereka yang mengantuk. Ting mengatakan dia punya firasat buruk tentang itu, dan Fung menjawab bahwa dia tidak berpikir segalanya akan sesederhana yang mereka bayangkan. Dengan tatapan serius, Ting bertanya apakah dia punya petunjuk, tetapi menggelengkan kepalanya, dia berkata tidak, belum, tapi ada sesuatu yang ingin dia minta darinya. Baiklah Fung, katakan padaku, katanya. Dia membuat permintaannya, tapi kita tidak tahu apa itu. Kemudian para prajurit memerintahkan kelompok itu untuk keluar dari truk, dan semua orang diantar ke area karantina. Tapi klon She merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Sebelum mereka berpisah, Ting mengatakan dia akan mengingat permintaannya, dan Fung membenarkannya. Setelah transfer selesai, dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan kasus ini. Perpisahan itu sangat sulit bagi Ting, karena dia memiliki perasaan padanya. Dia mengatakan kepadanya bahwa bahkan dengan tembok ini di antara mereka, dia tidak akan benar-benar terkurung. Dia mengerti apa yang dia maksud. Dia tidak akan merasa tidak bahagia hanya karena dia jauh dari masyarakat. Baginya, satu-satunya hal yang penting adalah menghabiskan sisa hidupnya bersama kedua wanita itu. Jujur, ekspresi Ting menghancurkan hatiku. Dia berjalan menuju klon dan menyuruh mereka untuk tetap berharap bahwa suatu hari nanti hukum dapat berubah, memberikan klon hak yang sama seperti manusia normal. Publik mendukung pemberian hak yang sama kepada klon. Mengulurkan tangannya, dia menambahkan bahwa bahkan pejabat pemerintah mulai mempertimbangkannya. Pada saat itu, She berjalan mendekat dan memeluk temannya. Dia berbisik di telinga Ting, sangat berterima kasih atas semua yang telah dia lakukan. Pahlawan kita berdiri di dekatnya tetapi tidak dapat mendengar apa yang dikatakan. Sepertinya She mengucapkan beberapa kata lagi, meskipun kita tidak dapat memahaminya. Klon She berdiri diam di belakang mereka. Jadi kau benar-benar akan meninggalkanku dan menjalani kehidupan yang damai, dasar bajingan. Dia bergumam. Ya, dia benar-benar mengatakan itu. Di dalam kita melihat seorang penjaga kasar memperlakukan kedua wanita itu dengan buruk hanya karena mereka adalah klon. Tentu saja, itu membuat Feng marah. Selain itu, pria mesum itu jelas tertarik pada mereka, mengamati tubuh mereka dengan seringai menjijikan. Dengan seringai tak tahu malu mulai menggoda mereka, membuat para gadis tidak nyaman. Feng melangkah di depan mereka dan bertanya apa masalah pria tua itu. Penjaga itu segera menyadari dia dalam masalah besar. Ini bukan pria yang bisa diajak main-main. Cacing kurang ajar. Apa yang kau lihat, gerutu Feng? Oh, jadi seorang penjahat berani menatapku. Penjaga itu membalas, tetapi pahlawan kita tidak gentar. Ekspresinya berubah menjadi sangat serius, dan penjaga itu mulai gemetar, bahkan mundur selangkah. Feng memerintahkannya untuk melakukan pekerjaannya dengan benar. Pria itu mengangguk ketakutan dengan ekor di antara kedua kakinya.
Kemudian mereka dibawa ke sebuah ruangan tempat foto mereka diambil untuk kartu identitas. Masing-masing dari mereka menerima kode terpisah. Petugas menyerahkan kartu itu dengan sopan kali ini. Selanjutnya mereka dibawa ke sebuah ruangan untuk menonton video instruksional yang menjelaskan cara kerja zona aman. Dalam video tersebut, seorang wanita menjelaskan bahwa zona kuning adalah area perumahan. Zona merah adalah sektor pekerjaan tempat mereka dapat mengambil pekerjaan untuk mendapatkan poin di area perumahan tempat toko persediaan tempat poin dapat ditukarkan dengan makanan. Sambil tersenyum wanita dalam video itu berkata mereka bisa hidup dan bekerja dengan bebas di dalam kota yang aman. Mereka saling memandang dan tersenyum, menganggap ide itu cukup menarik. Ketika video berakhir, kamera keamanan menunjukkan seorang lelaki tua sedang mengawasi semuanya. Dia tampak sangat tertarik pada kedua wanita itu. Rupanya lelaki tua itu memiliki selera yang bagus. Sambil sedikit tersenyum, dia menyuruh bawahannya untuk membawa kedua wanita itu kepadanya. Penjaga murahan itu segera mematuhi atasannya. Dia pergi ke ruangan dan memberitahu ketiganya bahwa mereka perlu menjalani pemeriksaan medis. Di lorong, dia menjelaskan bahwa pemeriksaan pria dilakukan secara terpisah, menunjuk ke koridor tempat para wanita harus pergi. Kemudian dia menyuruh Feng untuk mengikutinya. Ketiganya mengucapkan selamat tinggal dan Feng yang malang tidak curiga apapun, begitu pula kedua wanita itu. Xia memegang tangan Shaitu saat mereka berjalan menuju ruangan yang ditunjukkan. Pria tua yang menjijikan itu memperhatikan mereka pergi, sudah tahu apa yang akan terjadi. Wajahnya berubah menjadi seringai keji. Mereka memasuki ruangan tempat kamera memindai wajah mereka. Segera pintu terbuka. Di dalam, mereka melihat dua penjaga dan mulai menyadari ini bukan tempat pemeriksaan medis seharusnya dilakukan. Xia melihat sekeliling dan melihat tanda yang bertuliskan, Aula Kantor Zona Isolasi Klon. Menyadari mereka telah ditipu, dia berlari menuju pintu, membantingnya dengan segenap kekuatannya dalam upaya untuk mendobraknya. Itu tidak berhasil, bahunya berdenyut kesakitan. Gadis malang. Xia Tu mengulurkan tangan, meminta bantuan, tetapi salah satu tentara meraihnya, sementara yang lain menahan Xia. Dia dengan cepat menyadari orang-orang ini berniat menyakiti mereka. Dengan kekuatan kasar, mereka menyeret kedua wanita itu pergi. Mereka berteriak minta tolong, tapi itu sia-sia. Salah satu penjaga tertawa dan berkata tidak ada gunanya berteriak. Tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkan mereka. Dia menambahkan bahwa klon di zona aman tidak memiliki hak untuk bertahan hidup. Kemudian dia menyeringai, mengatakan mereka harus merasa beruntung. Bos telah memilih mereka secara pribadi. Si bodoh itu tetap memasang seringai sakit di wajahnya. Xia mulai menangis putus asa, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan saat mereka dibawa ke ruang direktur. Di dalam lift, Xia mencoba menghibur klonnya. Gadis itu bertanya apakah Feng tidak akan datang menyelamatkan mereka. Jangan panik, kata Xia, mereka tidak tahu kemampuan Feng. Dia pasti akan datang untuk kita. Kita hanya perlu membeli waktu. Tapi saudari, tanya klon itu, kupikir kau kehilangan ingatanmu. Pada saat itu, Xia mengungkapkan bahwa dia sama sekali tidak kehilangan ingatannya. Itu semua adalah bagian dari rencananya. Sementara itu, Feng tiba di area pemeriksaan medis dan langsung merasakan ada sesuatu yang salah. Curiga, dia bertanya, kenapa orang itu pergi? Petugas itu memberitahu Feng itu bukan urusannya. Feng meraih bahu pria itu, tetapi pria tua itu mengeluarkan tongkat listrik untuk menyerangnya. Seperti yang diharapkan, itu tidak berakhir baik bagi penjaga itu. Seorang tentara lain juga mendatanginya, tetapi Feng dengan cepat menjatuhkannya. Marah, Feng berkata dialah yang akan mengajukan pertanyaan sekarang dan menuntut untuk tahu kemana kedua wanita itu dibawa. Ketakutan, pria itu tergagap bahwa dia tidak bisa mengatakan. Feng mengencangkan cengkeramannya di lehernya sampai pria itu menjerit kesakitan. Akhirnya, dia mengakui bahwa bosnya tertarik pada para wanita itu dan memanggil mereka untuk hiburan. Mungkinkah direktur tempat ini semacam tiran? Pada saat itu, Feng menyadari kota yang aman itu ternyata bukan surga. Karena pengecut itu tidak lagi berguna, Feng menendangnya melintasi ruangan. Pria itu bangkit, memohon belas kasihan, dan memimpin Feng ke bagian lain. Pintu berikutnya terbuat dari baja, tidak mungkin untuk dipecahkan. Si brengsek itu menyeringai dan mengatakan direktur mungkin sudah bertemu dengan para wanita itu. Sudah terlambat sekarang. Feng pergi ke pos kontrol terdekat dan melihat terminal keamanan. Dia menggunakannya untuk menelepon, sebuah suara bertanya siapa yang meminta akses. Feng masih memiliki ID pemerintah yang valid yang tidak akan kedaluarsa selama 3 hari lagi. Dia berkata, ini petugas Yu Feng. Saya sedang melakukan inspeksi di departemen ini. Pria itu memeriksa komputer, melihat kredensial Feng, dan mengonfirmasi bahwa dia memang seorang kapten polisi. Dia memberikan akses dan bahkan memberi hormat, menyambutnya. Pekerja lain di belakang tampak ketakutan, gemetar saat pintu baja terbuka. Itu adalah kesempatan sempurna bagi penjaga pengecut untuk melarikan diri. Dia berlari sambil berteriak agar alarm diaktifkan, mengklaim seorang penjahat yang dideportasi sedang membuat masalah,
menyadari apa yang terjadi. Feng mengejarnya, meraihnya di leher, jadi kau adalah anjing yang tidak bisa berhenti memakan kotorannya sendiri. Dia menggeram, panik. Pria itu memohon pengampunan, mengatakan dia menyesali segalanya, tetapi sudah terlambat. Feng memukulinya tanpa ampun, diakhiri dengan pukulan yang menentukan. Pria itu ambruk di lantai, gemetar dan mengompol karena ketakutan. Di monitor keamanan, staf menyaksikan semuanya dan segera membunyikan alarm. Seluruh sektor utara kota yang aman siaga tinggi. Seorang operator berteriak bahwa seorang penyusup sedang membuat masalah di sektor utara, tetapi Feng sudah mencapai ruang kontrol. Meraih pekerja lain di kerah, dia menuntut untuk tahu di mana kantor direktur berada. Pria itu tergagap bahwa dia tidak tahu direktur terus-menerus mengubah lokasi dan tidak pernah tinggal di satu tempat. Melalui radio, seseorang bertanya apakah peringatan itu nyata. Feng meraih perangkat itu dan berkata, tersangka sedang menuju ke kantor direktur, segera kirim bala bantuan. Feng meninggalkan ruang keamanan mengenakan seragam penjaga. Anda sudah bisa membayangkan apa yang terjadi pada pria malang yang dulu memakainya. Dengan kartu ID curian, dia mendapat akses ke beberapa area terbatas dan melihat sekelompok tentara mendekat. Mereka menuju ke kantor direktur untuk mencegat tersangka penyusup. Semua dari mereka dipersenjatai berat. Mengangkat tangannya, Feng berteriak bahwa penjahat itu sedang dalam perjalanan untuk menyerang kepala. Para tentara segera lari, mengungkapkan jalan yang mengarah langsung ke kantor direktur. Memanfaatkan gangguan itu, Feng memilih rute lain dan berlari menaiki tangga, berusaha mencapai kantor terlebih dahulu. Beberapa penjaga ditempatkan di depan pintu, dan ketika dia muncul, mereka menuntut untuk tahu siapa dia. Dari kejauhan, Feng berteriak bahwa dia ada di pihak mereka dan datang untuk memeriksa apakah direktur aman. Para tentara tampak tidak yakin, tetapi karena Feng terlihat percaya diri dan berwibawa, mereka sedikit santai. Salah satu dari mereka mengatakan bos sedang sibuk dengan dua gadis. Berusaha menyembunyikan amarahnya, Feng bercanda bahwa direktur pasti sangat tenang, bahkan di saat krisis. Seorang penjaga di belakang tertawa, mengatakan bos memang beruntung. Meskipun dia menambahkan bahwa wajah Feng tampak asing dan bertanya dari departemen mana dia berasal. Kemudian dari dalam kantor, Feng mendengar suara istrinya berteriak pada lelaki tua yang menjijikkan itu untuk menjauhinya. Dia tidak bisa membuang waktu sedetik pun. Feng bergegas maju dan meninju kedua penjaga begitu keras sehingga mereka ambruk, menggeliat kesakitan di lantai. Ya, pahlawan kita sangat kuat. Dia mencoba gagang pintu, tetapi pintunya terkunci, jadi dia menendangnya hingga terbuka, merusaknya sepenuhnya. Direktur menjadi marah dan berteriak menuntut untuk tahu orang bodoh mana yang telah mengganggunya. Pemandangan di dalam menjijikkan, tetapi saya akan membebaskan Anda dari detailnya. Wajah Shas memar. Namun ketika dia melihat Feng, dia tersenyum tipis dan berkata, babi kecil itu datang. Pria menjijikkan itu mencibir dan bertanya apakah karyawan baru itu ingin mati karena telah mengganggunya. Dengan dingin Feng mendekati pria gemuk itu. Menatap dengan kebencian, dia mendengarkan ketika pria tua cabul itu mengoceh tentang mengajarinya beberapa sopan santun. Dengar sini, lelaki tua, kata Feng. Apakah kau yang melukai wajah Shas? Direktur berminyak itu mengangkat tangannya untuk memukulnya, tetapi tamparan Feng mendarat lebih dulu dan dia tidak berhenti di situ. Dia memukulnya lagi dan lagi. Pria itu jatuh ke lantai berteriak, beraninya kau? Feng menanggapi dengan rentetan pukulan lainnya. Pukulan itu begitu brutal sehingga wajah pria itu menjadi tidak bisa dikenali. Akhirnya dia berlutut, tolong anak muda berhenti. Kau akan membunuhku? Dia memohon. Kedua wanita itu mulai tertawa, menemukan situasi itu anehnya memuaskan. Shas juga memandang Feng dengan mata berbinar lebar, benar-benar terpesona. Baginya, dia tampak seperti pahlawan sejati. Kemudian para tentara masuk, mengarahkan senapan mereka ke arah tembakan meletus seketika. Para tentara memindai ruangan, berusaha menemukan Feng, tetapi sebelum mereka bisa bereaksi, dia sudah ada di depan mereka. Dia menendang tulang kering salah satu pria itu begitu keras hingga patah. Kemudian dia merebut senjata tentara yang jatuh itu. Menggunakan tubuh sebagai tameng, dia membalas tembakan, melenyapkan sisa penjaga dalam hitungan detik. Akhirnya dia menembak yang terakhir di bawah dagu. Hanya dalam beberapa saat, Feng telah menjatuhkan mereka semua. Dia memelototi pria gemuk yang gemetar itu. Ekspresinya murni amarah. Pengecut itu mulai bergetar tak terkendali, dan saya yakin dia mengotori dirinya sendiri. Di bawah mejanya ada pistol, yang dia ambil, mengarahkannya ke wanita-wanita itu. Dia berteriak bahwa dia akan membunuh mereka berdua, tapi apakah dia benar-benar berpikir Feng akan membiarkannya terjadi? Feng menjentikan pergelangan tangannya, memutar jari pria itu ke belakang dengan retakan yang membuatnya menjerit seperti anak kecil. Mengacungkan pistol ke arahnya, Feng memerintahkannya untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi di fasilitas itu. Sebelum dia bisa menjawab, Shas menyerbu dan mulai menginjak-injak kepala pria itu, dan di antara kita, injakan hak tinggi seperti itu pasti menyakitkan. Dia berteriak padanya, memanggilnya menjijikkan. Ayo,
Saudari Xia juga. Injak dia bersamaku. Klon itu ragu-ragu, tersipu dan bertanya di mana dia harus menginjak, di mana itu paling menyakitkan, jawab Xia. Kamu mungkin bisa menebak di mana maksudnya. Klon itu menginjak keras, dan pria itu melolong kesakitan. Mereka tidak berhenti setelah 1 atau 2 tendangan. Tidak, mereka terus melakukannya sampai kehabisan napas. Wajah pria itu bahkan lebih jelek dari sebelumnya, hampir tidak bisa dikenali. Berlutut dia memohon belas kasihan, memohon nyawanya. Kemudian dia menawarkan mereka kesepakatan, mengatakan dia bisa membantu mereka melarikan diri dari kota yang aman. Tanpa bantuannya, dia mengklaim tidak ada jalan keluar. Xia segera menjadi marah, menuntut untuk tahu siapa yang menyuruh pria itu untuk berdiri. Wanita itu memiliki temperamen yang cukup buruk. Kemudian dia memberitahu Feng bahwa salah satu tentara mengatakan tidak mungkin bagi klon untuk meninggalkan kota yang aman hidup-hidup. Feng memerintahkan pria gemuk itu untuk menjelaskan dengan tepat apa yang sedang terjadi. Pria itu mengatakan konflik kekerasan telah pecah di dalam kota yang aman. Semua orang terkejut setelah semua itu. Mereka percaya kota yang aman itu benar-benar aman. Dan sebelum dia bisa mengatakan lebih banyak, Xia menendangnya lagi, berteriak bahwa semuanya adalah kesalahannya. Dia mencoba meminta maaf, bersikeras mereka harus mendengarkan penjelasannya, tetapi itu tidak membantu. Dia menendangnya di mulut, dan kemudian datang rentetan pukulan. Xia juga bahkan mengambil kesempatan untuk mendaratkan pukulan di tempat yang paling menyakitkan yang bisa dibayangkan. Kamu bisa menebak di mana? Kedua gadis ini benar-benar marah. Setelah 10 menit pemukulan, dia memohon mereka untuk berhenti. Feng mendekat dan menyuruhnya berbicara dengan jelas, jadi pria itu menjelaskan bahwa kota yang aman itu terletak di tengah gurun. Tapi 2 minggu sebelumnya, sebuah bencana telah memblokir satu-satunya rute pasokan, dan truk pengangkut tidak dapat mencapai kota. Karena itu, orang-orang di dalam mulai memperebutkan sumber daya. Xia menjadi marah, bertanya mengapa pria yang menjijikan itu tidak meminta bantuan. Berlutut dia berkata dia telah mencoba, tetapi tidak ada yang menjawab. Beberapa politisi percaya klon tidak pantas mendapatkan hak yang sama, dan banyak warga berpikir dana publik seharusnya tidak dibelanjakan untuk mereka. Wahyu itu mengejutkan semua orang. Xia gemetar karena marah. Bagaimana mereka bisa mengatakan itu? Klon juga memiliki darah dan jantung yang berdetak. Feng bertanya mengapa mereka tidak mencoba untuk menekan pemberontakan di zona isolasi. Pria itu menjelaskan mereka hanya memiliki 8.000 anggota staf melawan lebih dari 3 juta orang yang tinggal di dalam kota yang aman. Mereka menyadari tidak mungkin untuk mengendalikan pemberontakan besar-besaran seperti itu. Memar dan ketakutan, pria itu berkata dia bisa membantu mereka bertiga melarikan diri tanpa diketahui. Feng berpaling kepada istrinya dan bertanya apakah dia ingin pergi. Dengan ekspresi sedih, dia mengatakan bahwa sebagai seorang dokter, dia tidak bisa meninggalkan orang yang membutuhkan. Feng tersenyum tipis dan berkomentar bahwa amnesia atau tidak dia masih selalu memikirkan orang lain terlebih dahulu. Jai yang percaya diri mengangguk, lalu dia berpaling kepada klon dan mengatakan kepadanya akan berbahaya untuk tinggal bersama mereka. Gadis itu ketakutan tetapi mengumpulkan keberaniannya, mengatakan dia akan tinggal untuk membantu juga. Feng memperingatkannya lagi bahwa itu akan berbahaya, tetapi dia mengatakan orang-orang yang menderita di dalam adalah klonnya dan dia ingin membantu mereka. Bahkan jika dia tidak terampil, dia masih bisa menyelamatkan seseorang. Dia berjanji akan melakukan yang terbaik dan bersumpah tidak akan menjadi beban. Feng memandang istrinya dan mereka berdua setuju. Lalu dia berbalik kepada pria gemuk itu dan memerintahkannya untuk menyiapkan kendaraan untuk membawa mereka ke medan perang. Cepat, dia berteriak. Siapkan kendaraan untuk membawa kita ke zona konflik. Pria itu ragu-ragu. Apa yang akan kau lakukan di sana? Itu bukan urusanmu. Mereka akhirnya mendapatkan kendaraan yang mereka butuhkan dan menuju ke jantung konflik. Di atas tembok benteng, sekelompok pria membahas penyelidikan identitas Feng. Mereka yakin dia bukan hanya orang biasa. Dia pasti dari unit pasukan khusus. Salah seorang dari mereka, seorang pria berambut panjang memperingatkan bahwa jika Feng berhasil menghentikan pemberontakan, seluruh rencana mereka akan runtuh, tetapi pemimpin tua itu mengabaikan kekhawatiran itu, mengatakan 3 orang tidak akan pernah cukup untuk mengakhiri kekacauan yang telah mereka mulai. Memang, perang itu sengaja disebabkan oleh mereka. Kemudian lelaki tua itu meringis kesakitan, rupanya di suatu tempat yang sangat sensitif, dan berteriak bahwa dia harus segera pergi ke rumah sakit. Dia dan anak buahnya bergegas ke lift. Sementara itu, Feng berada di dalam kendaraan menuju kota yang aman. Jalanan tampak sunyi senyap, yang menurutnya tidak menyenangkan. Sebenarnya, salah satu pekerja fasilitas sedang mengemudi. Feng duduk di kursi penumpang depan. Sopir menjelaskan bahwa zona kerja yang mereka lewati sepi, karena tidak ada yang mau bekerja. Tidak ada lagi makanan yang bisa dibeli. Segera mereka sampai di area perumahan tempat pertempuran berlangsung. Saat mereka keluar dari mobil, suara ledakan bergema di kejauhan. Feng menjadi serius, dan Xiao juga berpegangan pada lengannya mengakui bahwa dia takut.
Dia menyuruhnya untuk tidak khawatir dan tetap di belakangnya. Sopir menggunakan kartunya untuk membuka pintu masuk dan mengucapkan semoga berhasil. Ketika mereka masuk, mereka segera menyadari suasana di dalam benar-benar berbeda. Tempat itu benar-benar hancur. Apa yang terjadi di sana tampak seperti perang skala penuh antara faksi-faksi saingan. Sekelompok orang mencoba memanjat gerbang sementara klon wanita, banyak yang dimodelkan setelah selebritas terkenal melemparkan batu dan menembakkan ketapel untuk mengusir mereka kembali. Itu sudah cukup untuk membuat para penyerang jatuh ke sisi lain. Mereka juga tampaknya adalah klon, yang dimodelkan setelah seorang aktor terkenal. Salah seorang dari mereka melemparkan bom molotov yang meledak saat melintasi penghalang. Sebuah klon terkena langsung, terbakar dan berubah menjadi abu. Xiao menyaksikan semuanya, dan seperti yang diharapkan tempat itu sangat traumatis. Dia mencoba memahami mengapa kekacauan seperti itu terjadi, tetapi situasinya jauh lebih buruk daripada yang mereka bayangkan. Lusinan orang terluka dan beberapa berteriak kesakitan. Feng dan melihat sekeliling dan terkejut dan mengatakan ada sesuatu yang sangat salah. Ini bukan hanya kerusuhan, itu adalah pertempuran antara dua kekuatan yang terorganisir. Dengan kata lain, kepala gemuk yang menjijikan itu telah membohongi mereka. Xia merobek sehelai pakaiannya dan mengikat rambutnya. Dia menyuruh saudara perempuannya untuk tidak berdiri di sana tanpa melakukan apapun dan membantunya merawat yang terluka. Klon itu tidak yakin harus berbuat apa, tetapi dia setuju. Dan ya, pakaiannya yang robek entah bagaimana tampak ajaib diperbaiki sekarang. Xia menggoda suaminya, mengingatkannya bahwa dia telah berjanji untuk menghentikan konflik beberapa menit sebelumnya. Dia mengangguk dengan percaya diri, mengatakan dia masih akan melakukannya. Kalau begitu, tunjukkan betapa hebatnya pria yang kunikahi, katanya. Xia berlari ke depan. Sementara klon itu menyuruh Feng berhati-hati saat mereka bergegas membantu yang terluka, Feng malah langsung menuju bagian paling keras dari medan perang. Beberapa klon sudah menggunakan peralatan medis, tetapi jumlah yang terluka sangat banyak. Seorang gadis berteriak bahwa pacarnya tidak berhenti berdarah, dan yang lain menyeret dirinya ke depan, tubuhnya dipenuhi luka bakar. Terlalu banyak yang terluka untuk ditangani. Seorang perawat mulai panik. Tidak yakin harus berbuat apa. Xia juga bertanya bagaimana mereka bisa membantu ketika ada begitu banyak orang yang menderita. Jangan panik di medan perang, kata Xia dengan tegas. Yang paling kita butuhkan adalah ketenangan. Dia menyuruh semua orang untuk tetap tenang. Semakin tenang mereka, semakin besar peluang mereka untuk menyelamatkan nyawa. Kemudian dia berteriak agar semua orang tetap tenang dan berhenti panik. Dia memerintahkan mereka untuk memprioritaskan mereka yang paling dekat dan mereka yang terluka parah. Berpaling ke saudara perempuannya, dia menunjuk dan berkata, bantu mengatur pendatang baru, bagi mereka menjadi 3 kelompok. Yang luka ringan, yang luka parah, dan yang dalam kondisi kritis. Klon itu mengangguk dan berlari untuk membantu. Sementara itu, Feng mencari seorang pemimpin untuk diajak bicara. Dia melihat sekelompok orang memanjat pagar di kejauhan. Kemudian seseorang memanggil, petugas Feng. Apa yang kau lakukan di sini? Ketika Feng berbalik, dia mengenali pria itu. Itu adalah seseorang yang pernah dia bantu berbulan-bulan sebelumnya. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Li Yong dan bertanya apakah Feng mengingatnya. Feng mengatakan dia ingat dan bertanya apa yang menyebabkan perang besar seperti itu. Dengan bersemangat, Li Yong mengatakan kedatangan Feng sangat sempurna dan dia akan membawanya ke pusat komando. Dalam perjalanan, Li Yong menjelaskan bahwa 3 faksi sedang berperang, meskipun dia tidak tahu persis mengapa. Ketika dia tiba, konflik sudah berlangsung penuh. Dia hanya tahu bahwa satu faksi diarahkan oleh sosok kuat yang tampaknya mengatur segalanya. Mereka telah membentuk. Li Yong menjawab bahwa mereka belum bergerak. Dari deskripsi tersebut, Feng menyimpulkan bahwa orang di baliknya memiliki pelatihan militer yang serius. Kemudian, Li Yong menambahkan bahwa orang kedua dalam komando adalah seseorang yang dikenal Feng secara pribadi. Apa? Seseorang yang saya kenal? Tanya Feng terkejut. Dan disitulah bagian pertama cerita berakhir. Jika Anda berhasil sejauh ini, komentari Clone Waifu. Dengan begitu saya akan tahu Anda adalah penggemar sejati dari serial ini dan pastikan untuk menonton sampai akhir.